Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran daring di SMK Negeri 8 Palembang. Bapak ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Nova Aryansa, di mana channel ini memuat seluruh kegiatan pembelajaran kita, terutama materi pembelajaran yang akan kita pelajari di sekolah, terkhusus di SMK Negeri 8 Palembang. Oke, jadi kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga, masih tentang vektor. Nah, di pertemuan yang ketiga kita akan fokus membahas tentang vektor satuan, kemudian perkalian dot atau perkalian titik dua vektor, kemudian sudut di antara dua vektor, serta proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kembali untuk tugas vektor pertemuan 1 dan pertemuan 2 ya, dikerjakan dengan baik. Kemudian kalau ada yang Bapak kembalikan tugasnya belum baik, itu segera dikumpulkan lagi agar kalian mendapatkan nilai yang baik ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Aryansa agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan vektor satuan, kemudian peserta didik dapat menentukan hasil dari perkalian dot antara dua vektor. Nah, perkalian dot ini nama lainnya perkalian titik ya, perkalian titik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan sudut antara dua vektor. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menentukan proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Kita masuk ke vektor satuan. Vektor satuan dari A dilambangkan dengan E. Misalkan E ya, E itu adalah vektor satuan. Berarti kalau vektor satuannya A, berarti EA ya di sini ya, adalah suatu vektor yang searah dengan A dan panjangnya satu satuan. Jadi vektor satuan adalah suatu vektor yang searah dengan A dan panjangnya satu satuan. Nah, misalkan diketahui vektor A XI plus YJ plus ZK, maka vektor satuan dari A dirumuskan E sama dengan vektor A membagi besar atau panjang vektor A. Jadi XI plus YJ plus ZK per akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini dihitung berapa? Kemudian nanti setiap nilai X, Y, dan Z dibagi dengan penyebutnya. Ya, penyebut hasil yang ini. Itulah hasilnya dinamakan vektor satuan. Ya, itu. Contohnya ini, langsung contoh konkretnya. Tentukan panjang vektor satuan dari vektor A 3i negatif 4j plus 12k. Jadi vektornya E, vektor satuan, itu sama dengan vektor A membagi panjang atau besar vektor A. Oke, vektor A-nya 3i dikurang 4j, 3i dikurang 4j plus 12k membagi besar atau panjang vektor A. Jadi A-nya adalah 3 kuadrat ditambah negatif 4
kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke, kita hitung dia. Ini tetap kita biarkan 3i dikurang 4j plus 12k per, nah ini kita tinggal hitung 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 12 kuadrat itu 144. Nah jadi ini 3i dikurang 4j plus 12k per 9 tambah 16 25 tambah 144 itu 169. Jadi ini kita dapatkan, masih tetap ya yang bagian atas itu ditulis lengkap 3i dikurang 4j plus 12k per 169 itu akarnya adalah 13. Jadi per 13. Nah setelah ini kita buat dia seperti ini, kita buat dia menjadi seperti ini, letakkan di bawah. Jadi 3 per 13i dikurang 4 per 13j plus 12 per 13k. Jadi ini adalah vektor satuan dari vektor A. Oke, selanjutnya perkalian dot antara dua vektor. Nah, seperti Bapak bilang tadi bahwa dot itu adalah perkalian titik ya. Nah, perkalian dot disebut juga perkalian skalar. Kenapa disebut perkalian skalar? Karena hasilnya adalah skalar. Nah, skalar itu sebuah bilangan saja tanpa ada vektor. Ya, perkalian dot disebut juga perkalian skalar antara dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Dituliskan notasi seperti ini. Ya, dibaca A dot B atau A perkalian titik B. Misalkan, jika A, A1, A2, A3, kemudian B, B1, B2, B3. Rumus perkalian skalar dua vektor adalah sebagai berikut. Ini rumusnya. Berarti vektor A kali dot vektor B sama dengan A1 kali B1. Nah, A1 kali B1 ditambah A2 kali B2, A2 kali B2 ditambah A3 kali B3, A3 kali B3. Yang ini nanti tergantung dari hasil positif atau negatifnya ya, tanda positif atau negatifnya. Dan perkalian ini hasil perkalian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan didapat sebuah bilangan skalar ya, sebuah bilangan skalar. Nah, seperti itu. Contoh. Diketahui vektor A 3 negatif 3 2, vektor B 2 1 3. Dan vektor C negatif 2, 5, 1. Hitunglah A dot B dan B dot C. Nah, kita mulai dulu. Yang A dot B. A, vektor A dot vektor B. Nah, yang mana A? Yang ini A. Yang ini ya. Yang ini. Yang A. Ini yang B. Nah, udah kita operasikan. 3 kali 2 ditambah negatif 3 dikali 1 ditambah 2 kali 3. 3 kali 2 6 plus negatif 3 kali 1 negatif 3 plus 2 kali 3 6. 6 dikurangi 3 3 ditambah 6 9. Nah, jadi hasilnya vektor A dot vektor B adalah 9. Kemudian yang satunya vektor B kali vektor C, vektor B dot vektor C. B yang mana? B yang ini ya. C yang ini. 2 kali negatif 2. 2 dikali negatif 2 ditambah 1 dikali 5 ditambah 1 dikali 3. 2 kali negatif 2 negatif 4 ditambah 1 kali 5 5 ditambah 1 kali 3 3. 5 tambah 3 8. 8 dikurang 4 itu 4. Jadi ini hasilnya ya.
vektor A dot B, vektor A dot vektor B 9, vektor B dot vektor C adalah 4. Nah, ingat perkalian dot antara dua vektor ini akan sering digunakan untuk materi-materi yang selanjutnya di vektor ya. Jadi materi ini perkalian dot antara dua vektor harus benar-benar dipahami. Next, kita masuk besar sudut antara dua buah vektor. Jika vektor A, A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3 adalah vektor-vektor pada bangun ruang dan sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B adalah theta, maka berlaku. Jadi kalau tadi perkalian dotnya A kali B, kalau ini berlaku ketika dia mempunyai sudut ya, bentuknya sudut. Oke, maka berlaku vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah ya, awalnya seperti ini rumusnya. Kemudian kita tukar-tukar posisinya, kita manipulasi, maka rumusnya akan menjadi cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, itu ya. Contoh nih. Diketahui vektor A 2 negatif 4 2, kemudian vektor B negatif 1 negatif 1 2 adalah vektor-vektor pada bangun ruang. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Kita boleh langsung gunakan rumus yang ini atau mau rumus yang ini juga sama saja. Oke, kita langsung pakai cos theta sama dengan vektor A dot vektor B ya. Kita tulis rumusnya dulu. Vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini agak panjang. Vektor A dot vektor B 2 dikali negatif 1 ditambah negatif 4 dikali negatif 1 ditambah negatif 2 dikali 2 per akar besar panjang vektor A akar 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dikali besar atau panjang vektor B negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, kita sambung dulu ke sini ya. 2 kali negatif 1 negatif 2, negatif 4 kali negatif 1 positif 4, di 2 negatif 2 kali 2 negatif 2. Oke, kemudian benar ya, 2 kali negatif 1 negatif 2 negatif 4 positif 4. Oh, negatif 4 ini ya. Oke, negatif 4 ya. Oke, ini Pak hapus saja dulu. Oke, kita di sini dan oke, ini negatif 4 per yang ini ya, 2 kuadrat 4 ditambah 16 ditambah 4 dikali ini berapa nih, 1 kuadrat 1 ditambah 1 ditambah 4. Hitung yang ini negatif 2 ditambah 4 dikurang 4. Nah ini habis ya, ini habis, berarti tinggal tersisa negatif 2. Yang ini akar berapa nih, akar 16 tambah 4 tambah 4 8, 16 tambah 8 24
kali akar 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 6. Nah ini bisa kita sederhanakan nanti, negatif 2 per 24 ini kan 4 dikali 6 ya. 4 dikali 6, akar 4 berapa? 2, berarti dia menjadi 2 akar 6. Nah, kayak gini ya, dia menjadi 4 kali 6, 2 akar 6 dikali akar 6, jadi dia 2 membagi 2 adalah negatif 1. Kemudian 1 negatif 1 per akar 6 dikali akar 6. Nah, dia hasilnya sama dengan negatif 1 per 6. Nah, berapa besar sudutnya? Kita lihat sendiri bahwa di sini dia bukan merupakan sudut istimewa, hasilnya bukan sudut istimewa. Jadi nilai cosnya tidak bisa kita tentukan kecuali memakai rumus Arcus cos ya. Jadi nilainya cukup sampai di sini. Tapi kalau seandainya nilainya setengah akar 2, setengah akar 3, 1, ini bisa kita buat dalam sudut istimewa. Nah ini bukan dalam bentuk sudut istimewa soalnya ya. Oke, semoga paham. Selanjutnya kita masuk ke proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal apalagi itu Pak? Jadi kayak gini. Jadi misalkan, perhatikan gambar di samping ya. Jadi misalkan ada vektor A, kemudian dan vektor B, dia membentuk sudut theta. Kemudian titik ujung dari vektor A diproyeksikan ke vektor B, maka dia akan jatuh pada titik C. Nah, maka proyeksi vektor A pada vektor B, dia akan jadi bentuknya seperti ini. Nah, ya, titiknya jatuh ke sini, maka dia akan ada sebuah vektor baru, vektor OC. C ini adalah titik proyeksi jatuh vektor A-nya ke vektor B. Nah, jadi dijelaskan di sini besar OC itu sama dengan OA cos theta. Ya, OA cos theta. Kenapa Pak cos? Sebenarnya awalnya ini cos theta besar OC per besar OA. Cos kan samping miring. OC disebut proyeksi skalar ortogonal. Nah, ini namanya proyeksi skalar ortogonal. C ya, besar C sama dengan besar A cos theta. Karena cos theta itu tadi ya, vektor A ini bukan cross ya. Vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B, maka ya, C-nya ini proyeksi skala ortogonal ini adalah vektor A besar vektor A dikali vektor A dot vektor B, ini dot ya, kemudian per panjang vektor A per dikali panjang vektor B. Kemudian ini vektor A-nya besar vektor A dengan besar vektor A kita coret, maka dia akan tersisa vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Nah, di sini dijelaskan lagi C merupakan panjang proyeksi skalar vektor A pada arah vektor B. Kemudian yang selanjutnya, proyeksi vektor ortogonal dari vektor A pada vektor B adalah vektor C, di mana C itu adalah C ini ya, vektor C itu sama dengan panjang atau besar vektor C dikali E-nya, dengan E adalah vektor satuan dari C. Nah, adapun rumus proyeksi ortogonal dari vektor A pada arah vektor B yaitu besar vektor C sama dengan, nah
Nah, ini dot lagi ya. Vektor A dot vektor B per panjang atau besar B kuadrat, panjang atau besar vektor B dikuadratkan, kemudian dikali dengan vektor B. Nah, mungkin timbul dalam pertanyaan kalian, dalam benak kalian pertanyaan bahwasanya apa beda yang rumus yang ini Pak dengan rumus yang ini. Nah, kalau rumus yang pertama ini dia akan menghasilkan sebuah skalar. Kalau yang ini, yang rumus kedua yang ini dia akan menghasilkan vektor lagi. Nah, itu ya. Kita ke contohnya nih. Proyeksi ortogonal. Diketahui vektor A 3i negatif 4j plus 12k dan vektor B 4i plus 3j dikurang 5k. Tentukan proyeksi skalar. 1. Tentukan proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Kemudian tentukan proyeksi vektor ortogonal dari vektor A pada arah vektor B. Nah, jadi kita jawab yang pertama dulu. Yang pertama ini kita akan gunakan rumus macam ini. Jadi vektor A pada arah vektor B kita anggap vektor C. Jadi vektor A dot vektor B per, dia pada B ya, berarti panjang atau besar vektor B. Nah, oke, kita cacah dulu. Vektor A nya 3 negatif 4 12 dikali vektor B nya 4 3 negatif 5 kayak gitu ya, per besar atau panjang vektor B 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. Nah, ini kita kalikan perkalian dot. 3 dikali 4 12, negatif 4 dikali positif 3 negatif 12, 12 kali negatif 5 negatif 60. Nah, kemudian ini kita hitung 4 kuadrat 16 ditambah 9 ditambah 2 25. Nah, ini hasilnya 12 kurang 12 habis, maka dia akan menjadi negatif 40 per 16 ke 25 tambah 25 50 akar 50. Nah, akar 50 bisa kita sederhanakan negatif 60 per akar 50 kan 25 kali 2 ya, akar 25 5 akar 2. Ini bisa kita bagi 60 dibagi 5, negatif 60 dibagi 5 negatif 12. Berarti dia di sini negatif 12 per akar 2. Kalau yang seperti ini tidak lazim, maka kita gunakan akar 2 saja. Kita rasionalkan. Nah, maka dia akan menjadi negatif 12 akar 2 per 2. 12 per 2, 12 dibagi 2 bisa kan? Berapa? 6. Berarti hasilnya adalah negatif 6 akar 2. Gitu. Oke. Yang selanjutnya soal nomor 2 adalah proyeksi vektor ortogonal dari vektor A pada arah vektor B. Jadi kalau yang ini kita rumusnya pakai yang ini. Nah, proyeksi ortogonalnya vektor A dot vektor B per panjang vektor B tapi dikasih kuadrat dikali vektor B itu sendiri. Kita udah tahu vektor A dot vektor B hasilnya berapa nih? Ini hasilnya negatif 60. Ini kita tulis negatif 60 per besar atau panjang vektor B akar 50 kita kuadratkan dikali vektor B. B nya siapa? Kita tulis saja seluruhnya ini 4i plus
3J dikurang 5K. Ini akan menjadi negatif 60 per akar 50 kuadrat, akarnya hilang per 50. Ini kok hilang ini. Berarti dikali dengan 4I plus 3J dikurang 5K. Nah, ini sama-sama bisa kita coret nolnya. Berarti dia akan tersisa negatif 6 per 5 4I plus 3J dikurang 5K. Nah, sebenarnya dalam pilihan ganda, kalau nanti soalnya pilihan ganda, ada optionnya yang menjawab seperti ini. Ada juga yang akan dibuat seperti ini. Dijadikan, ini dikalikan 6 kali setiap 4, 3 dengan negatif 5 dikalikan negatif 6 per 5. Berarti ini jadi negatif 24 per 5I negatif 18 per 5J. Negatif ketemu negatif, positif. 6 kali 5 30, 30 dibagi 5 6K. Jadi vektornya, vektor ortogonal dari vektor A pada arah vektor B adalah negatif 24 per 5I dikurang 18 per 5J plus 6K. Nah, memang di sini penghitungannya agak ribet, tapi kalau kalian pahami secara betul-betul dari penjelasan di slide sebelumnya, ini akan sangat mudah. Baiklah, selanjutnya seperti biasa ada latihan. Soal yang pertama diketahui vektor P negatif 2, negatif 1, 3, kemudian vektor Q 1, negatif 3, 2. Tentukan vektor satuan dari P, kemudian tentukan vektor P dot vektor Q. Soal kedua diketahui vektor A negatif 2I, negatif C, negatif 3K. Kemudian di sini ini vektor B ya, ini vektor B ya. Vektor B 2I plus 5J plus 6K dan vektor C negatif 4I plus 2J plus 4K. Tentukan vektor skalar ortogonal, tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Itu tadi rumus yang pertama latihannya. Kemudian proyeksi vektor ortogonal dari vektor A pada arah vektor C. Nah, ini nanti ngitungnya lain lagi sebab dia AC, kalau ini AB. Jangan salah rumus ya. Nah, jadi itu ya. Semoga kalian paham dengan materi yang Bapak jelaskan tadi. Nah, oke, baiklah. Jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, apa yang Bapak sampaikan di sini silahkan dirangkum. Kemudian latihan soalnya dikerjakan, semuanya catat di buku catatan. Kalau selesai, nanti silahkan submit di postingan tugas vektor pertemuan 3. Vektor pertemuan 3. Nah, baiklah. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bapak jelaskan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan kita terhindar dari penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Aryansah agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.